Jokowi masuk mana Jokowi? Jokowi masuk kurang tahu di antara dari dua, antara maghdubi sama waladhdallin. Dikarenakan kenapa? Kurang berani menghadapi atas sebuah kondisi yang ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini mengikuti perkembangan pasca persidangan Gus Nur beberapa hari yang lalu. Ada hal yang kemudian menjadi menarik ketika salah seorang warga pendukung Gus Nur ini kemudian berbicara. Kita dibikin kaget di mana para pengacara ini sering memberi kesempatan kepada pendukung Gus Nur untuk kemudian berbicara, memberikan dukungan moral terhadap Bang Bantri dan Sugi Nur dalam menghadapi persidangan. Dan warga ini sepertinya adalah pendukung fanatik Gus Nur, bagaimana dia dengan seenaknya mengutip ayat suci Al-Quran, yakni surah Al-Fatihah. Dia pun mengutip ayat dan dia memberikan sebuah perumpamaan dengan situasi yang terjadi, yang dialami oleh Gus Dur dan kelompok-kelompoknya. Bagaimana dia mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, an'amta alaihim gairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi menurutnya bahwa sedikit orang yang itu diberi nikmat kepadanya dan diantaranya itu ada yang maghdubi waladdallin, jalan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Dan ketika Egy Sujana bertanya kepada orang tersebut, Jokowi ada di mana? Dia pun menjawab bahwa kalau tidak salah dia di antara maghdubi dan waladdallin, artinya itu jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Inilah seenaknya orang main comot ayat untuk membenarkan apa yang menjadi keinginan mereka, memaknai ayat-ayat untuk kemudian membawa pada perkara-perkara yang tidak relevan, yang tidak kontekstual. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak bagaimana statement dan pernyataan daripada warga ini yang diberi panggung bicara oleh para pengacara terkait dengan sidang Gus Nur dan Bang Bantri kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak orang kebedan Gabungan. Takbir. 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 Saudara-saudara kalian semua, seiman yang ada, seagama yang ada, dengan Islam yang luar biasa ini, sama-sama kita berdoa. Sedikit mengutip dari bapak-bapak pengacara ini, ikhwan kita ini semuanya, Masya Allah, perjuangan yang luar biasa dengan undang-undang dasar. Kita kembali kepada undang-undang dasar kita, Islam yang ada, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini undang-undang dasar yang lebih nikmat untuk kita yang ada untuk umat Islam. Apa? Siratal ladzina an'amta, lafalnya tidak ada jamak. Memang sedikit orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah. Ya ini contohnya. Yang banyak, kebanyakan ada apa? Maghdubi sama waladdallin. Banyak kita nggak usah takut. Sedikit kita dalam genggaman Allah, yaitu bentuk kenikmatan. Takbir! 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 Jokowi masuk mana Jokowi? Jokowi masuk kurang tahu di antara dari dua, antara maghdubi sama waladdallin. Dikarenakan kenapa? Kurang berani menghadapi atas sebuah kondisi yang ada ini. Bismillah, mudah-mudahan berkah an'amta. Amin. Allah. Amin. 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 Kaken mbok nggledrak nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang perempuan, Kalau memang Pak Jokowi itu bagus menjadi presiden, tolonglah ijazahnya itu dibeberkan atau diberitahukan pada kita semua, dan kita akan tenang, tidak dibuat
gaduh seperti ini. Mohon dengan sangat, kalau memang itu tidak ada kesalahan bagi Bambang Tri dan Gus Nur, itu segera dibebaskan, tidak berlarut-larut seperti Ya, itulah yang kita bisa dengar, yang kita bisa simak ya dari para pendukung Gus Nur ini. Bagaimana mereka dengan mudah kemudian mencomot ayat-ayat suci Al-Quran untuk kemudian dibawa kepada perkara yang hari ini mereka itu sedang jalani. Mereka membawa ayat-ayat suci yang suci ini kepada perkara yang sebenarnya tidak kontekstual, ya, yang tidak ada relevansinya, yang tidak ada hubungannya. Lalu kemudian menuding bahwa Pak Jokowi, lalu kemudian ada di antara ya maghdubi dan waladhdallin. Ini adalah sebuah ya perilaku-perilaku buruk, ya, perilaku-perilaku tercela, dan ini sangat berbahaya jika kemudian orang mencari pembenaran akan situasi yang terjadi pada diri mereka, pada diri kelompok mereka, lalu kemudian melegitimasinya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan itu sangat berbahaya sekali situasi-situasi seperti ini. Dan tentu kita harus berani untuk kemudian melawan ya kelompok-kelompok ya yang selalu mencari pembenaran-pembenaran terhadap ayat-ayat suci Al-Quran yang pada intinya hendak menjatuhkan wibawa Bapak Presiden Jokowi, menebar opini agar publik ikut-ikutan tidak suka dengan Pak Jokowi, dan sekaligus membangun ya opini bahwa Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono itu dizolimi ya. Inilah yang terus-menerus mereka gelorakan. Inilah yang terus-menerus mereka gembar-gemborkan ke publik ya. Mereka terus mencari ya simpati dan dukungan publik akan situasi yang hari ini telah mendera Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono, yang mungkin saja bahwa putusan pengadilan ya mungkin ya persidangan berikutnya akan memvonis hukuman kepada Gus Nur. Setelah kalau kita melihat bagaimana keterangan-keterangan saksi fakta maupun saksi ahli, semua keterangan itu memang kelihatannya memberatkan Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono. Dengan ya harapan kita semua bahwa harus ada efek jerah terhadap orang-orang yang selalu ya membuat ya keriuhan-keriuhan dan keresahan-keresahan di tengah masyarakat dengan sejumlah statement ya yang membawa ya menyerang kepentingan-kepentingan dan pribadi-pribadi orang tanpa mampu untuk membuktikannya. Dan tentu kita juga harus berani melawan kepada mereka-mereka yang selalu mencomot-comot ayat-ayat suci Al-Quran untuk mencari pembenaran atas seluruh tindakan-tindakan mereka ya, seolah-olah ya bahwa ya mereka ini adalah orang-orang yang dimaksud dalam Al-Quran itu sendiri, padahal itu jauh dari konteksnya, jauh daripada makna dan kandungan ayat suci Al-Quran yang dimaksud. Disinilah ya berbahayanya bagi orang-orang yang kemudian hanya taunya ya menerjemahkan Al-Quran seenaknya, mengambil ayat-ayat tertentu ya hanya untuk kepentingannya ya, untuk melegitimasi tindakannya ya, menjadikan itu untuk kemudian menyerang orang lain dan menjatuhkan orang lain. Yang ini sangat berbahaya, oleh karena itu harus kita lawan secara bersama-sama. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.